Jadi sebenarnya kalau yang kita bilang apa sih kekerasan seksual? Kekerasan seksual adalah Enggak kok, orang cuman siul-siul doang, aku nggak merendahkan. Padahal itu tuh sebenarnya merendahkan, tapi mereka nganggapnya enggak kayak gitu. Itu sering banget. Oh ini kekerasan dalam rumah tangga, enggak, bukan kekerasan seksual. Enggak mungkin kekerasan seksual itu ada dalam konteks hubungan spesial misalnya. Baru remaja aja udah dibilang kamu harus bisa masak, harus bisa nyuci, ngepel, nyapu, itu nanti Buat buat kamu siapa? sendiri. Kalau misalkan udah Nikah, nikah gitu. itu ujung-ujungnya buat orang lain, Iya, kan? dan ini kamu harus nurut gitu. Halo Sobat Rama, jumpa lagi di podcast Rama. Kali ini kita akan ngobrol dalam rubrik khusus Kata Mae. Sebelum kita mulai, Sobat Rama bisa subscribe, like, comment, and share video ini. Sobat Rama juga bisa dengarkan podcast ini di Spotify. Oke, itu ya teman-teman. Oke, selamat pagi Mae. selamat pagi. Oke, ada Mae, Sobat Rama, ada Mbak Encop, dan ada Mbak Anis. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol di rubrik awal di Kata Mae. Sebelum itu semua Mae, karena ini rubrik baru nih Mae, jadi banyak sekali Sobat Rama pastinya belum kenal. Sebenarnya Mae ini biasa kita sebut atau nama lengkapnya itu Ibu Nina Yusuf Sobat Rama, dan kita pengen tahu Mae ini beraktif apa aja sih aktivitasnya dan di mana aja gitu tuh. Kira-kira begitu. Jadi nama formal saya adalah Nina Yusuf. Saya seorang nenek, nenek, ibu, kakak, dan saya mulai terjun dalam bidang ini di tahun 1992. Jadi memang sudah cukup lama. Awalnya di bidang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Pernah menjadi pendiri Rumah Ibu di Jakarta, itu 1997, 1996. Tapi kebanyakan pekerjaan saya adalah di Amerika, dan saya salah satu pendiri dari NAPISEF. NAPISEF adalah National Organization of Asian Pacific Islander Ending Sexual Violence. Kantor pusatnya di Des Moines, Iowa. Dan melalui dana dari Novo Foundation, kita mengerjakan proyek atau memperluas kerjasama di Filipina, Guam atau Micronesia, dan di Indonesia. Dan di Indonesia awalnya itu bekerja sama dengan Toraja Melo, dan kemudian dengan Umar Rama dan Peka. Tapi itu di awal tahun pertama, tapi akhirnya yang menjadi partner tetap gitu itu adalah Umar Rama. Dan ini juga masih didanai oleh dana yang kita dapat dari Novo Foundation di tahun 2019. Itu sih, itu saja. Yang awal ya. Oke, Sobat Rama, jadi kurang lebih Mae ini adalah pendiri NAPISEF yang merupakan juga mitra yang memberikan hibah di Umar Rama, teman-teman. Tadi isunya awalnya Mae bergerak di soal KDRT, dan kemudian pada isu-isu sexual violence abuse ini, termasuk kekerasan seksual. Oke, itu satu pengantar perkenalan yang luar biasa. Nah, kita di Indonesia mungkin ya, khususnya Mae itu kan sering nih dalam konteks Umar Rama, nanti Mbak Sofa atau Mbak Anis juga bisa namin, sering suka salah-salah nih memahami tentang apa itu kekerasan seksual gitu tuh. Jadi kadang-kadang suka jadi tabrak-tabrakan dengan kekerasan-kekerasan yang lainnya gitu tuh, gitu tuh. Itu tuh sebenarnya apa sih gitu tuh, biar kita lebih gamblang memahami kekerasan seksual gitu tuh. Jadi sebenarnya kalau yang kita bilang apa sih kekerasan seksual? Kekerasan seksual adalah suatu action, suatu perbuatan yang ada nada seksualnya. Jadi ada tentang pelanggaran hak tubuh lah sebetulnya kalau dibilang. Jadi ada pelanggaran yang ada perbuatan-perbuatan yang pihak lainnya itu nggak setuju gitu, sebenarnya tidak mau. Jadi kalau misalnya seringnya itu, jadi kata kuncinya itu tidak disetujui, tidak menyetujui, atau ada paksaan gitu loh. Jadi ada ketidaknyamanan dalam
perbuatannya ini, dan perbuatannya tuh sebetulnya tidak harus ada sentuhan gitu, karena bisa juga dari omongan, tapi yang penting itu tidak ada persetujuan dan membuat tidak nyaman gitu loh. Jadi misalnya mungkin Cok bisa nerangkan yang contoh yang di siul-siul itu. Pengalaman itu gitu mungkin dalam konteks realitas gitu tuh. Apa? Iya kayak gitu. Kadang banyak yang nyepelein tentang siul-siul itu, Mae, nganggapnya itu kan nggak berbau seksual ngomongnya tuh. Tapi itu menyentuh, maksudnya itu melanggar hak tubuh kita loh. Kita merasa kayak direndahkan. Tapi itu nggak nyampe di orang yang melakukan itu. Enggak kok, orang cuman siul-siul doang, aku nggak merendahkan. Padahal itu tuh sebenarnya merendahkan, tapi mereka nganggapnya enggak kayak gitu. Itu sering banget. Dan siul-siul itu kayak nggak dianggap, itu bukan bagian dari kekerasan seksual. Dan itu udah biasa. Realitasnya banyak ya. Bahkan malah ketika ada teman-teman yang disiul-siul oleh kebanyakan laki-laki ya, itu dianggapnya tuh kayak, oh dia tertarik sama kamu, berarti itu tandanya dia tertarik sama kamu. Kalau disiul-siul berarti kamu menarik, berarti kamu cantik, kayak gitu. Dianggap itu kayak candaan mungkin ya gitu tuh. Udah dinormalisasi ya. Jadi dianggapnya yang sesuatu yang sebetulnya tidak nyaman tapi dinormalisasikan menjadi sesuatu ya udahlah gitu loh. Jadi malah sebetulnya yang menjadi korban tuh yang harus dibilangnya, kok kamu ini sekali sih baper gitu loh. Itu kan cuman begitu saja gitu loh. Jadi malah yang disalahkan itu korbannya gitu kan sering banget. Anis punya nggak pengalaman kayak gitu kayak misalnya orang jadi menganggap kayak yang tadi dicontohkan oleh Cok kayak gitu? Iya sih banyak, apalagi bukan hanya siul-siul ya, kadang cuma assalamualaikum gitu harus dijawab. Nah sedangkan di kita kan taunya kalau ada salam tuh harus wajib dijawab. Kalau nggak dijawab nanti dosa atau nggak sopan atau gimana, orang kita salam kok gitu. Tapi karena orang kita nggak kenal kamu, terus kamunya juga salam itu assalamualaikum cantik kayak gitu kan, kayak gimana ada nuansa gitu. Iya. Ini nggak yang nggak nyaman ya. Dan ini suka kadang-kadang jadi miskom, apalagi nih Mae yang kadang-kadang suka jadi salah memahami itu dalam konteks pasangan. Misalnya dalam konteks pasangan itu kadang-kadang antara ini kekerasan dalam rumah tangga, bukan kekerasan seksual. Nggak mungkin kekerasan seksual itu ada dalam konteks hubungan spesial, misalnya kayak dalam konteks rumah tangga atau pasangan. Ini juga kerap kali juga di Umarama itu kita mendengarkan cerita-cerita pengalaman itu gimana nih bedanya nih Mae, menurut Mae? Jadi kan kalau ada kekerasan dalam rumah tangga, yang kekerasan dalam rumah tangga itu ada secara fisik, secara mental, ada kekerasan seksual. Kalau kita di istilah sananya, kalau kita bilang tuh ada sexual violence, ada intimate partner sexual violence, IPSV. Jadi kalau intimate partner sexual violence adalah kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan yang intimate, biasanya berpasangan gitu. Kalau yang kekerasan seksual itu terjadinya antara orang yang tidak ada hubungan intimate relationship, jadinya kebanyakan itu mungkin kenal tapi tidak ada hubungan gitu. Jadi nggak ada relationshipnya. Yang sebetulnya yang menjadi kunci yang harus kita bicarakan adalah tadi mengenai nyaman dan tidak ada paksaan gitu loh. Nyaman, tidak ada paksaan. Nah, kalau di bahasa Inggrisnya atau kita bilangnya tuh selalu ngomong tentang consent. Kata kuncinya kalau di sana tuh kalau nggak ada consent, tidak ada persetujuan, itu berarti ada kekerasan seksual. Sedangkan kalau kita lihat yang kita harus hati-hati di dalam konteks budaya Timur, maksudku nggak Indonesia aja ya, negara lain, itu seringkali terutama perempuan, ini salah satu contoh ya perempuan, tapi nggak berarti tentang soal perempuan aja, bahwa kita itu tidak diajar, tidak terkondisikan untuk menolak. Jadi kalau konsen itu kan menyetujui, jadi kalau ada persetujuan itu dianggapnya tidak ada kekerasan seksual. Nah, ini kalau misalnya bayangkan aja ada dua
taruhlah dalam hal ini laki dan perempuan. Si laki ini mulai melakukan yang menjurus ke arah kekerasan. Si yang perempuannya itu sebetulnya menolak, tidak suka, tidak nyaman, tapi tidak bisa mengekspresikan bahwa saya itu tidak mau karena secara sosial dan budayanya tidak pernah dikondisikan atau diajar untuk bilang ini saya nggak mau karena seringkali yang tadi pagi kita ngomong yang tentang manut itu loh, yang jadi harus manut gitu loh. Nah, manut, nurut, dan dalam jenjang kuasa gitu. Apalagi kalau dalam rumah tangga, kalau yang laki itu sebagai pemimpin, ya udah yang perempuan harus manut gitu. Mungkin bisa dijelaskan lagi yang tentang manut ini. Manut ini mungkin apa sih teman-teman dalam konteks realitas punya nggak pengalaman itu mendengarkan atau cerita-cerita dari lingkungan sekitar terkait dengan manut gitu? Itu kan kadang-kadang suka ada nih nggak boleh melawan kayak gitu-gitu tuh. Apa sih ya, kalau aku mah ngerasanya gini Mae, mungkin dari dulu mungkin ya seringkali diajarinnya aku dididik untuk jadi perempuan yang apa-apa itu keuntungannya untuk laki-laki kayak gitu. Jadi apapun misalkan kayak aku dandan, aku bersikap sopan itu tuh buat laki-laki, buat nanti untuk suamiku kelak kayak gitu. Dan ketika aku sudah punya pasangan itu diajarinnya pasti kamu nggak boleh ngelawan pasangan kamu. Dan itu banyak banget cerita-cerita teman, bukan yang sudah menikah saja tapi yang pacaran pun banyak terjebak di situ Mae. Mereka tuh sebenarnya nggak mau misalkan kayak yang kecil-kecil aja kayak pegangan tangan atau apa, itu mereka sebenarnya nggak mau. Tapi karena udah ada udah ada pikiran kayak gitu ya, jadi ya udah jadi nurut sama pasangannya kayak gitu. Padahal itu belum dalam ikatan pernikahan ya, tapi apa yang dilakukan pasangannya karena dia nganggapnya yaitu nurut tadi. Iya harus nurut, harus karena manut. nggak dibiasakan ngomong itu kan ya. Iya. Kayak gitu. Aku sih ngerasanya kayak gitu ya. Terus banyak banget lah teman-teman yang cerita kayak gitu sampai ya itu akhirnya kayak melakukan hubungan seksual. Terus akhirnya hamil, terus ditinggalin sama cowoknya. Itu kan banyak banget kan, Bu. Maksudnya yang cerita di Umarama juga kan. Ya banyak banget itu yang tadi sebenarnya kata konsen itu nggak mudah gitu tuh. Iya. Konsen itu sendiri tuh nggak karena diam itu dianggap itu konsen kan Mae gitu. Ya Kak, sebetulnya kalau untuk saya bahwa konsen itu menjadi marking bahwa ini tuh kekerasan seksual atau tidak, itu kalau buat saya itu kurang tepat. Apalagi untuk budaya sini. Ya kalau saya lebih mending merasa tidak nyaman atau tidak menyetujui gitu, karena kalau di sana konsen itu dibagi lagi menjadi konsen aktif, harus selalu itu bisa ganti. Mau ngomong konsen aktif piye? Mau ngomong oh saya tidak mau, oh saya sekarang mau, oh saya sekarang boleh, saya tidak boleh, itu kalau buat saya di sini susah, nggak bisa. Jadi sebetulnya konsen itu kalau di sana dibilangnya konsen itu bisa ditarik setiap saat. Jadi misalnya ini ada dua orang ya, misalnya pacaran ya. Terus yang tadi pegangan tangan misalnya. Terus dia diam aja kan tadi. Nah, terus sekarang misalnya meluk ya. Nah, sebetulnya itu kan misalnya ini dia nggak mau. Tapi tadi dia kan waktu pegangan tangan nggak diam aja gitu. Nah, sebetulnya kalau bisa ngomong tanda konsen, misalnya pegangan tangan saya oke, meluk saya tidak oke. Harusnya itu konsennya itu bisa dia cabut. Jadi pegangan tangan boleh, tapi saya kalau meluk saya nggak mau. Tapi berapa orang sih yang bisa ngomong begitu? Susah sekali tuh untuk ngomong nggak mau, itu susah banget. Iya, nanti apalagi kalau udah pindah ke menuju berikutnya makin meningkat gitu. Jadi istilah konsen sendiri itu menyetujui aja dalam konteks di mana kita jenjang kuasa dalam masyarakat kita aja udah ribet gitu loh. Terus untuk perempuan untuk bilang iya saya mau ini, saya tidak mau ini gitu, itu udah makin complicated lagi, lebih rumit lagi gitu.
nanti ujung-ujungnya yang disalahin perempuan lagi. Loh kamu kan bilang ini kamu mau, yang ini kenapa nggak mau gitu loh. Karena dari kecil juga kan disuruh orang tua tuh harus nurut. Dari kecil tuh udah nggak bisa milih. Kamu harus kayak gini, kamu harus begini, bangun tidur kamu harus bisa masak. Kamu nanti untuk apa sih, apalagi kalau udah remaja tuh, baru remaja aja udah dibilang kamu harus bisa masak, harus bisa nyuci, ngepel, nyapu, itu nanti buat kamu sendiri. Kalau misalkan udah nikah gitu. Ujungnya buat orang lain kan. Iya, dan ini kamu harus nurut gitu. Udah dari nurutnya tuh udah tertanam kan dari awal gitu. Makanya untuk dari tadi menurut itu terus menolak itu udah jauh banget perjalanannya gitu, udah rumit. Iya, kosakata itu tidak, itu nggak ada kayaknya di kamus kita. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita suruh belajar masak apa itu, jangan sampai misalnya kata nanti buat suami, mungkin itu harus mulai ya kamu belajar masak itu ya buat kamu sendiri, bukan buat misalnya tadi gitu tuh pasangan kayak gitu. Itu kan seolah-olah kita tadi nggak punya sesuatu gitu, seolah-olah untuk kita diri sendiri, bukan untuk diri kita sendiri, tapi buat untuk pasangan tadi gitu tuh. Kayak nggak dikasih pilihan gitu tuh. Nggak dikasih pilihan. Kayak sekolah aja dari kecil udah nanti kamu SD-nya di sini gitu, nanti kamu SMP-nya di sini, kamu nanti mondok gitu kan. Nah, sekarang coba ngomong sedikit tentang mondok, bagaimana strukturnya di dalam mondok. Apakah bisa bilang tidak tadi, kosakata tidak itu apakah eksis apa enggak di dalam struktur pesantren itu? Nggak ada, kita nggak bisa nolak kalau udah di pondok, apalagi udah lihat oh ini kiai ya, kayak di rumah orang tua, di sini ada kiai ya, kiai lebih tinggi gitu. Belum lihat kiai, baru lihat pengurus, baru lihat senior kakak tingkat juga harus tunduk gitu, maksudnya manut lah gitu, disuruh apa juga manut, di apa namanya ya, kayak di bully aja nggak bisa ngelawan gitu, istilahnya. Relasinya sebegitu jauhnya gitu tuh, dan memang sudah tertanam dari semua lini ya, dari keluarga gitu tuh, keluarga masuk ke dalam pesantren, dan bahkan mungkin sistem pendidikan kita, kalau boleh ngomong sih gitu. Ya, jadi sekarang saya kembaliin lagi, balik lagi ke tentang kekerasan seksual ya. Jadi tadi kan ini kita mau markingnya itu tentang konsen, tapi konsen dalam struktur budaya kita itu sulit ya. Jadi kita tadi udah urai itu. Nah terus sekarang yang keduanya menamakan kekerasan seksual itu aja yang lebih sulit, udah salah kaprah gitu loh. Jadi kekerasan seksual itu ada beragam, kalau bentuknya beragam. Kalau nggak salah di Komnas Perempuan itu apa 11 ada 15, ada 15 atau 13 ya. 15 bentuk. Dalam bentuknya, dan kekerasan seksual itu seringkali orang melihatnya sebagai perkosaan saja, sedangkan enggak cuman itu gitu. Apal nggak yang 13 atau 15 itu? Itu ada pelecehan, ada juga eksploitasi seksual, catcalling juga kayak gitu tuh, macam. Jadi perdagangan. Jadi sekarang kalau kita ngomong tentang kekerasan seksual, karena seringkali konotasinya adalah diartikan sebagai perkosaan, ya orang nggak mau bicara soal perkosaan ya, meskipun itu terjadi gitu. Jadi menamakan gimana ya, pengertian tentang apa kekerasan seksual itu yang mungkin harus diterangkan gitu loh. Kekerasan seksual itu adalah bentuknya adalah ABCDE gitu loh ini, dan yang sebetulnya yang tadi yang catcalling itu adalah bagian dari ini, kekerasan seksual. Ngirim foto-foto yang pornografi itu bagian kekerasan seksual, karena sebenarnya membuat tidak nyaman dan tidak disetujui gitu. Dan itu banyak banget, Mai. Dalam konteks hari ini, kalau yang pengalaman kita yang di Umarama itu, yang anak zaman sekarang kan pasangan itu pap itu minta pap dong gitu. Pap itu ngirim foto, Mae. Jadi misalkan kan biasanya kan video call itu mah enggak. Jadi kirimin foto kamu dong. Nggak pakai pap, iya itu. Apa aja, misalnya ada yang pakai kerudung, ada yang nggak pakai baju. Nah, masalahnya itu pap itu kirim foto diri sendiri. Kirimin foto kamu dong yang nggak pakai baju. Singkatannya apa sih? Aku lupa singkatannya.
Bentar ya, bisa kecilin. Tapi ini jadi fenomena kekerasan Iya, seksual. enggak, dan ya memang iya, karena dengan sekarang ini salah satu dampaknya luasnya dari COVID ya. Waktu kita sudah tidak ada kontak langsung, semua tuh apa-apa kan lewat Post a picture. HP. lewat HP ya. Dan memang sebelumnya udah ada dan makin ini lagi karena aksesnya untuk ke HP, untuk ke tablet, untuk internet itu meluas. Waktu sekolah kita kan nggak bisa sekolah terus harus pakai itu. Jadi semua anak tuh ada akses ke situ gitu loh. Jadi dan kekerasan seksual bisa juga terjadi melalui online itu gitu loh. Jadi dan nanti kalau misalnya mau putus atau apa bisa ada ancaman, saya akan sebarkan foto yang kamu kasih dulu gitu loh. Jadi itu sebenarnya ada paksaan gitu loh. Nah, anak-anak ini atau yang kalangan yang muda ini tidak mengerti sebetulnya bahayanya itu apa gitu loh. Tidak paham bahwa meskipun betul ada hukumnya, saya nggak tahu hukum itu diterapkannya bagaimana gitu loh. Kerap kali kalau yang pernah kita temanin di Umarama, dia bercerita bahwa dia pernah mengalami kekerasan seksual online lewat tadi penyebaran video dan foto-foto dia saat masih bersama dengan pasangannya. Ketika melapor itu pada akhirnya tidak direspon dengan baik oleh aparat karena menganggap tadi bahwa betul ada undang-undang TPKS itu, tapi di Indonesia maksudnya di aparat itu belum ada aturan gitu tuh yang kemudian turunannya untuk kemudian mereka melakukan teknis itu. Dan tidak semua, ini yang jadi peri, tidak semua aparat kita punya perspektif terhadap pemihakan terhadap orang yang mengalami kekerasan seksual ini gitu. Ya, jadi bentuk-bentuk kekerasan itu kan tadi macam-macam ya. Salah satunya melalui online, salah satu lain-lainnya bisa tadi mengirimkan foto-foto, terus joke-joke yang menjurus. Nah, itu tuh saya rasa itu juga udah meluas sekali yang boleh dikatakan diterima gitu loh di dalam masyarakat. Terus sentuhan-sentuhan yang dibilangnya apa sih nyemol-nyemol gitu loh. Suka kalau misalnya begal payudara itu begal payudara Mae. Itu yang dalam konteks udah ekstrimnya, tapi colak-colek atau anak-anak yang mulai tumbuh itu tuh dipegang-pegang gitu lah namanya. Jadi itu aja tuh sebetulnya sudah pelanggaran kan gitu. Jadi tapi itu kan dibiasakan dan diterima gitu loh. Jadi memang udah dari bercanda. Semua tuh jadi bercanda gitu. Nah, yang kemarin ini kita obrolin juga apa sih yang pelorotan sarung itu loh. Oh iya. Kita suka melorotin sarung atau jepretin BH gitu tuh. Kalau kita dulu kan kalau misalnya pas lagi di asrama kan sering banget tuh ya. Iya. Nah, itu tuh kan sebetulnya termasuk sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual dan sudah menjadi budaya gitu. Jadi culture. Kalau misalnya yang kemarin kita bicara, kalau misalnya dari pelorotan itu menjadi itu kan apa sih hiburan ya, kemarin kita ngomongnya apa sih candaan gitu loh. Karena nggak ada hiburan maka hiburannya itu. Tapi kan itu jadi jauh banget gitu, yang hiburan tapi ini sebetulnya kekerasan menjadi hiburan terus menjadi dibiasakan menjadi dibolehkan gitu loh. Ya, itu kan jadi nggak aneh. Nggak aneh. Ya, Mae, nyambung lagi tadi tentang susahnya orang memahami atau menamai, menyadari tentang kekerasan seksual itu. Kenapa itu sebegitu sulitnya gitu tuh? Akarnya apa sih sebenarnya agar kita juga bisa paham nih Sobat Ramah semuanya? Karena sebetulnya tuh orang nggak bicara karena sistem pendukungnya itu hampir boleh dikatakan tidak ada. Jadi kalau kita bicara tentang kekerasan seksual, sebetulnya kekerasan seksual itu apa sih gitu kan sebenarnya? Apa sih kok kamu ribet banget soal begini gitu loh. Sebetulnya itu kan bukan hanya tidak berfokus pada kata seksualnya gitu yang orang bikin orang gitu. Sebetulnya itu kan pelanggaran hak tubuh gitu loh. Pelanggaran hak tubuh yang kita tuh
punya otonomi atas diri kita gitu loh. Jadi itu tuh lebih bukan soal tubuhnya, apa otonominya itu yang dilanggar gitu. Jadi waktu itu dilanggar, itu dampaknya itu dalam sekali gitu loh. Jadi kalau dulu pernah saya terangkan, kalau KDRT itu kayak pohon cabangnya dipotong-potong ya nanti tumbuh lagi tanpa mengecilkan KDRT ya. Iya. Tapi kalau kekerasan seksual seringkali saya lihatnya itu sebagai akarnya itu dipotong. Di atas pohonnya masih ada gitu, tahu-tahu pohonnya mati kekeringan karena nggak ada akarnya gitu loh. Jadi kekerasan seksual itu karena orang nggak kelihatan, tidak bisa akarnya tidak keluar, jadi memang tidak ditangani gitu loh, tidak direspon sebagai seharusnya. Nah, karena seringkali itu ditabukan, yang nanti ini satu hal lagi, kenapa ditabukan? Karena itu ditabukan, dan tadi kedudukannya perempuan itu di mana? Waktu orang mau ngomong, satu tidak dibiasakan untuk bicara. Iya. Seluruh sistemnya ini, budayanya tuh udah budaya patriarki yang laki-laki itu ini sistem ya, bukan laki-laki perorangan. Sistemnya itu laki-laki itu lebih mempunyai kuasa. Kalau dia mau cerita atau dia minta tolong, ke siapa gitu loh. Ke siapa gitu loh. Kan belum tentu dipercaya. Iya. Kadang-kadang kita ngomong misalnya kamu ngomong ke teman perempuan atau ke ibu gitu lah, misalnya ibu sendiri pun belum tentu percaya waktu kalian mengadu. Iya. Ya kan? Karena si ibu ini itu juga terkondisi oleh bagaimana dia dibesarkan. Iya. Jadi misalnya waktu saya bilang ke ibu saya, ini terjadi gini-gini, kamu mengada-ngada. Iya. Oh itu kan cuma bercanda, gitu loh. Nah, waktu kita tuh udah mengumpulkan segala tenaga untuk bicara ini loh yang terjadi, dan saya merasa tidak nyaman. Terus kita tuh ngomong ke siapa yang menurut kita harusnya mengerti, tapi terus diabaikan, tidak dipercaya, mendelep lagi kitanya gitu loh. Tadinya kita udah bilang, oke, saya kumpulkan, saya mau ngomong dari ini karena saya nggak nyaman dan saya nggak ngerti gitu loh. Dan saya sudah mengumpulkan segala keberanian untuk ngomong, terus saya ngomong misalnya ke Asi, ini gini, terus Asi misalnya jawabnya, itu kan mungkin bayangan kamu aja. Pernah melihat nggak yang bisa bercerita atau apa kejadiannya di sebenarnya itu gimana? Aku pernah ngalamin sih. Jadi dulu tuh SD kelas berapa sih ya? Saya lupa, tapi pas itu tuh SD saya. Nah, si mama itu kan ada jualan lah, mama jualan. Nah, terus tuh aku disuruh belanja di warung. Nah, pas aku belanja di warung tuh ada kakek-kakek tuh. Dia tuh kayak ngeremes pantat aku kan nggak tahu ya itu tuh bentuk kekerasan seksual. Aku tuh ini lagi ngapain nih orang ya? Aku cuma bisa diem aja, berdiri aja. Itu orang tua, aku nggak bisa kayak nolak, bentak atau apa, aku nggak bisa karena emang udah tua. Nah akhirnya karena nggak nyaman, aku hanya bisa geser aja, aku pindah tempat, pengen buru-buru cepet langsung pulang. Akhirnya udah pulang, pas pulang aku cerita tuh sama si emak sama yang lain, tapi posisi mereka tuh lagi masak. Jadi pas aku ngomong itu kayak nggak didengerin gitu, kayak ya mungkin lagi fokus di masakan, lagi fokus di masakan dan lagi cerita juga. Akhirnya kan ya udah, aku hanya bisa mendem sendiri. Tapi tuh di situ tuh aku kayak semoga orang itu kayak berdoa aja, cuma bisa doa ya bisanya aku semoga nanti orangnya meninggal gitu. Nah aku tuh nggak tahu itu tuh bakalan berimbas ke aku gitu kan. Nah pas aku ketemu sama Umarama sama Mae, aku itu setelah kamu usia berapa tuh? Usia berapa sih, tahun 2019. Iya, sekitar 20 lebih ya, 21, iya, 22. Berarti 2020 kan baru yang di Neo tuh. Yang di Neo itu kan seminar pertama. Aku tuh pusing banget, apa sih ini, nggak tahu kata aku tuh, perasaan aku nggak pernah ngalamin kayak gitu-gitu. Aku tuh nggak tahu aku punya pengalaman itu tuh, karena kan udah kayak lupa gitu.
Aku cuma aku nggak pernah ngalamin kok gitu kan. Pas tahun 2020 itu aku diajarin mengurai. Nah di situ astagfirullah kata aku tuh pernah makan, aku tuh baru sadar kenapa kalau ada orang yang kayak nyenggol pantat aku atau lagi bercanda gitulah, bercanda kayak nis gitu, apalagi manggil tapi pas ke pantat aku tuh apaan sih gitu kan, apaan sih gitu. Langsung itu aku baru sadar, oh ternyata tuh tentang itu kata aku tuh kejadian yang dulu gitu. Nah pas aku udah tahu dari situ, kan kata Mae juga, coba kamu ceritakan sama ibumu nanti gimana responnya gitu kan. Aku cerita sama si mama, Anis tuh dulu tuh pernah gini kata aku tuh, diginiin sama orang tua itu tuh yang akhirnya meninggal kata aku. Terus kata si mama, kenapa kamu baru cerita sekarang? Enggak kata aku tuh udah cerita saat itu, tapi mama pas itu tuh lagi masak. Masa ya? Kalau mama tahu udah dioncok, bahasanya tuh dioncok, udah dimarah-marahin, udah didatengin lah orangnya gitu. Terus aku tuh kayak enak ya, aku tuh denger gini gitu, ada pembelaan dari orang terdekat gitu, aku nggak sendirian ternyata gitu. Jeda waktunya berapa tahun itu? Berapa puluh tahun itu mah, berapa puluh tahun? Antara dari kejadian sampai kamu itu kelas 5 SD nggak salah, kelas 5 SD berapa kan puluh tahun? kamu umur 10-11. Iya, aku SD pertama tuh ya umur 6, aku tuh nggak sampai 7 tahun. Iya, jadi 10-an kamu kira-kira umur 10 tahun. Waktu kamu cerita lagi ke mama kamu itu umur berapa? 23. Berapa puluh tahun Jadi ya? ada 13 tahun yang itu tuh kamu jadi gini, tubuh kamu tahu bahwa ada sesuatu ketidaknyamanan. Ada sesuatu yang pernah terjadi menjadi kamu tidak nyaman, tapi nggak tahu persis gitu kan. Nah, waktu setelah diurai 13 tahun kemudian itu baru menjadi jelas gitu ya. Ada yang mau di-share nggak sebelum saya? Mau ya kurang lebih sama kayak Anis kayak gitu. Kejadiannya itu dulu banget, terus ya cerita lah sama kakak, terus kata kakak karena itu yang ngelakuin paman aku, saudara lah ya. Jadi nggak mungkin lah itu tuh bentuk kasih sayang dia aja. Kan kalau di kita kan masih wajar ya Mai, kayak misalkan cium-cium ponakan yang masih kecil kayak gitu. Cuman kan respon yang dirasain kita sendiri tuh kayak kok kayak gini ya, nggak nyaman ya. Akhirnya aku berani cerita ya kayak gitu ke kakakku. Cuman kakakku ya karena isu kekerasan seksual pun belum ada ya dulu ya. Kayak gitu. Itu tuh ya ungkapan kasih sayang, ngertinya itu ungkapan kasih sayang dari paman ke ponakannya kayak gitu. Terus kan nggak kelihatan juga kan dampak yang respon dari tubuh aku gimana, aku juga nggak tahu. Terus ya itu pas ketemu Mae 2020 apa ya itu terus Mae jelasin tentang kekerasan seksual terus aku inget banget kata-kata Mae yang tubuhmu itu nggak pernah lupa dengan apa yang dia terima kayak gitu. Itu aku kan itu langsung nangis ya, iya aku langsung nangis nggak bisa berhenti ya. Aku nggak bisa berhenti itu. Oh begini ya, oh itu yang aku rasain dulu ya kayak gitu. Itu kan nggak pernah nyangka kalau itu sangat membekas, nggak pernah menyangka kalau itu ternyata masih ada. Ngertinya kan udah diceritain ya udah itu lepas itu hilang kayak gitu. Ternyata kan masih nempel di badan kita dan lepasnya itu lama dan nggak akan hilang kenangan itu, maksudnya kenangan buruk itu tuh nggak akan hilang, paling kita bisa maknai ulang dengan ya itu cara mengurai aku cerita kayak gini baru biasanya gemeter. Nah itu kan yang kemarin saya juga pernah ngomong, jadi waktu kita cara mengukur kita pemulihan kita tuh ya ada hal-hal tertentu yang tadinya triggering gitu, kita responnya ini sekarang tuh makin lama tuh makin samar gitu. Yang tadi Job bilang hilang lupa sih enggak ya, orang pernah ngalamin gitu, tapi dampaknya tuh udah nggak mencengkeram gitu loh. Jadi kita bisa merespon bukan bereaksi lagi gitu.
Aku mau lompat ke ini ya tadi. Jadi orang yang mengalami kekerasan seksual itu kalau aku lihatnya tuh ada kayak dua macam gitu. Satu yang mengalami tapi tidak tahu bahwa itu ada kekerasan seksual. Ada satu lagi yang mengalami tapi dia udah tahu itu tuh kekerasan seksual. Nah, yang seperti yang kalian tadi ceritakan itu mengalami kekerasan seksual tapi tidak mengetahui bahwa itu kekerasan sampai 10, 20, 30 itu. Karena kejadiannya waktu anak-anak ya, Mak. Nah, kejadiannya waktu anak-anak baru mengidentifikasinya baru Di usia. di usia yang udah dewasa sering kalinya. Dan kalau menurut statistik itu biasanya baru bisa mengeluarkan atau memproses itu kurang lebih 30 tahunan setelah kejadian gitu. Nah, dalam 30 tahun ini kalau ini perempuan dia kan menjadi kakak, menjadi tante, menjadi ibu, menjadi nenek gitu loh. Dan dengan yang trauma tadi masih ada di tubuhnya gitu, belum diproses. Dan itu akan mempengaruhi gitu loh. Jadi akan mempengaruhi hubungan relasional dengan intim atau tidak intim ya. Itu nggak mungkin nggak ada dampaknya gitu. Nah, terus kalau misalnya nanti mempunyai pasangan gitu, tapi kita nggak pernah memproses, kan pasti nanti hal-halnya akan keluar gitu, nggak mungkin kan. Itu gimana? Jadi itu satu yang tidak tahu, satu lagi yang memang dia udah tahu, oh ini kekerasan seksual, jadi saya harus begini tindakan selanjutnya gitu. Dan dari situ kalau Napisef kita lihatnya adalah kekerasan seksual itu terjadi di mana-mana. Dan juga terjadi di orang-orang lifespan gitu. Jadi sepanjang hidup, bisa dari yang masih janin pun kadang-kadang udah kejadian karena memilih gendernya itu ya. Gendernya itu. Terus sampai tua gitu. Jadi terjadinya di mana-mana sepanjang hidup dan tujuan yang utamanya adalah pemulihan. Nah, sekarang pertanyaannya pemulihan itu teh gimana sih gitu kan? Yang seperti tadi bilang itu pemulihan tuh nggak sebentar gitu. Nah, pemulihan itu memang tidak linear gitu, tidak ada kalau kamu gini cek kamu pasti udahlah pulih gitu, enggak gitu. Pemulihan itu lebih kayak lingkaran dan kadang-kadang mundur balik, kadang-kadang balik gitu. Itu ya udah itu prosesnya. Nah, pertanyaannya caranya pemulihan itu bagaimana sih gitu kan. Nah, orang seringnya ngomong konseling gitu. Nah, pertanyaannya di sini, kalau kekerasan seksual itu terjadi di mana-mana dan pada orang yang umurnya dari bayi sampai ini, berarti cara-cara pemulihan itu harus bisa diakses oleh siapa saja dan di mana saja gitu. Jadi kalau saya lihatnya atau Napisef kita ngelihatnya konseling itu hanya satu di antara ratusan cara untuk kamu pemulihan gitu. Sebetulnya ada banyak cara. Ada banyak cara dan tidak harus ada biaya gitu loh. Asal kitanya ngerti, sudah diidentifikasikan. Oh, ini yang saya alami. Sekarang saya belajar mendengarkan tubuh saya gitu loh. Nah, mulai mendengarkan tubuh saya itu kepengennya apa gitu loh. Nah, itu bisa dari yang kan jadi gini, kalau kita stres, ini balik ya jadi agak ribet. Kan jadi yang reptile brain di sini kan bahaya. Terus harus pindah ke sini kan limbik, terus di sini frontal cortex. Waktu kita bahaya kan yang keluar tuh kortisol. Nah, untuk pemulihan itu oksitosin yang dibilangnya happy hormone. Nah, udah yang bikin kamu happy itu apa gitu loh, supaya si oksitosin ini bisa turun waktu si kortisolnya ini turun waktu oksitosinnya naik. Jadi oksitosin itu tuh bisa dari ngobrol sama-sama, bisa makan, bisa lihat yang hijau-hijau gitu. Itu nggak usah complicated, tapi kita harus tahu dulu gitu loh. Ini saya tuh sebetulnya ini di tubuh saya, ini yang saya ingin proses lepaskan gitu. Jadi nggak harus selalu konseling karena nggak semua orang juga punya akses ke sana. Dan
cara lain yang mungkin yang seperti yang Uma Rahma sudah lakukan adalah menjadi tempat ruang aman untuk orang-orang berkumpul dan saling ngobrol. Betul, Mae. Dan untuk pemulihan yang diperlukan adalah diekspresikan dan express and acknowledge. Apa sih acknowledge itu? Diakui, Kayak divalidasi. divalidasi gitu loh. Nah, sekarang kalau menurut saya diekspresikan itu tidak harus, kalau kata saya ya, itu tidak harus secara verbal. Dan tidak selalu juga harus ke orang lain. Kalau kamu nggak mau cerita, ya kamu nggak usah cerita. Kamu bisa nulis di jurnal kamu. Validasinya itu juga sama. Validasi nggak harus selalu dari orang lain. Kamu bisa validasi diri sendiri bahwa saya ini pernah mengalami. Ya udah, kamu udah validasi kan? Udah, next. Kamu mau pemulihannya gimana gitu. Jadi waktu kamu mengekspresikan dan memvalidasi, terus kamu baru berikutnya. Tapi tidak harus ada dua itu dulu baru bisa. Jadi kalau dilihat balik dari otak tadi, caranya otak ini udah bukan krisis-krisis, udah nyampe ke sini, udah divalidasi, udah diekspresikan, terus frontal cortex itu kan yang ngatur executive brain kan. Ya udah, saya mau ini gitu. Tapi kalau kitanya masih di sini, yang bahaya itu yang fight flight itu nggak akan bisa kamu ini yang akan saya mau kerjakan. Jadi sebetulnya waktu kalian kumpul-kumpul itu ya memberi ruang untuk orang lain mengekspresikan dan kalian saling validasi satu sama lain gitu loh. Jadi merasanya ada dukungan di situ gitu. Ada sistem yang tidak merasa sendirian kalau bahasa Anies Mai tadi. Kan jadi ada apa sih ekosistemnya ya. Jadi sebetulnya tuh kan ini ada sistem yang lebih patriarki yang susah untuk kita rubah. Ya udah, kita bikin sistem baru aja, kita bikin ekosistem baru di sini yang saling mendengarkan, memberikan ruang bisa bicara tentang tubuh, tentang otonomi, tentang hak kita gitu loh. Tanpa harus apa sih kalau aku bilang kayak nyepak tiap kali, aduh ini susah banget sih mau ngomong ini satu aja kok susah gitu loh. Padahal harusnya itu sesuatu yang biasa-biasa aja gitu loh. Seperti kaos kita nih Sobat Rahma, biasa-biasa aja. Ya udah biasa-biasa aja gitu. Jadi kan agak aneh gitu. Kalau kita ngomong tentang soal kesehatan, itu dari ujung kaki, ujung kepala diomongin gitu. Tapi kalau udah sampai soal seksualitas itu yang organnya tuh kayak ke skip gitu loh. Dari sini ke sini terus pindah ke sana gitu. Ini udah kepala, mata begini sampai pusar gitu tuh. Udah dari pusar di bawah di-skip pusar dulu. Di skip gitu tuh. Langsung dengkul gitu. Iya kan? Lucu gitu tuh. Ada yang kepotong deh. Nah, itu kenapa sebetulnya? Kenapa sih kayak overreaction ya? Kalau buat saya ya biasa-biasa aja, orang itu organ tubuh, organ reproduksi gitu loh. Jadi mungkin ya salah satunya tugas kita adalah membiasakan, dibikin bahwa biasa-biasa aja. Membiasakan Sobat Rahma, jangan lupa. Jadi ya udah, ngomong tentang kekerasan seksual itu dibiasakan. Bicara tentang seksualitas itu dibiasakan aja, nggak apa-apa, orang diri kita sendiri gitu. Dan seksualitas itu tidak berarti hanya seks gitu loh. Jadi orang tuh konotasinya seksualitas itu selalu seks. Kalau mau ditarik lebih jauh lagi, emang kalau ngomong tentang seks kenapa? Gitu kan? Ya biasa-biasa aja gitu. Bagian dari hidup. Ya, bagian dari siklus hidup kan, yang itu yang aku bilang suka rada pusing karena aku selalu bilang, tabu apa sih ngomong tentang seks? Orang kalian semua melakukan kok. Iya. Gitu loh. Pada nyatanya orang melakukan, terus tapi nggak mau ngomong. Lah kan ada rada aneh gitu. Jadi ya aku ya dengan cara membiasakan, biar biasa-biasa aja, harapannya bahwa orang akan lebih terbuka mengekspresikan. Iya, betul, Mai. Dan bisa saling memvalidasi. Jadi untuk menuju pemulihan itu lebih mudah. Lebih mudah. Oke, itu aja. Terima kasih Mae, terima kasih Encop. Bincang awal kita di rubrik Kata Mae ini udah cukup luar biasa, cukup berisi, dan ini daging semua Sobat Rahma. Nanti kita akan lanjut di podcast Kata Mae berikutnya. Jangan lupa terus pantengin podcast Rahma. Tadi satu hal yang paling penting bahwa
kekerasan seksual itu berkaitan dengan hak tubuh dan otonomi tubuh kita. Mari kita biasakan untuk biasa-biasa aja untuk membincangkan seksualitas gitu tuh di kehidupan kita sehari-hari, karena itu semua bagian dari siklus kehidupan kita semua. Sampai jumpa Sobat Rama, jangan lupa follow IG Uma Rama, like, subscribe, comment, and share. Dan jangan lupa dengarkan juga di Spotify. Sampai jumpa, dadah.